Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku, sehat semua? Sehat. Udah belajar belum? Ya. Ya. Coba diperiksa dulu kelasnya. Udah bersih belum? Ayo, coba. Akhirnya ada sampah apa ya kan? Karena kalau kita belajarnya nggak bersih, nggak nyaman ya kan? Kalau belajarnya bersih pasti nyaman. Gimana? Bersih? Nah, kalau bersih coba siapkan buku dan alat tulisnya. Yuk, segera siapkan. Buku dan alat tulisnya siapkan ya. Dan waktu kita ini baru bisa. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu buku dan alat tulis. Ya. Nah, sebelumnya kita mulai belajar harus baca doa dulu ya. Biar kita belajarnya enak, lebih khusyuk lagi. Semoga yang kita pelajarin bisa bermanfaat ya. Ya, coba kainnya maju untuk doa. Coba maju kainnya untuk memimpin doa. Fokus ya. Dulu ya, siapa yang hadir, siapa yang memainkan ini ya. Akila Mudia Putri, Dahlia Gavita, Dira Novembrianti, Abia Melawati, Haikal Eka Ramani, Mahesa Sigit Yonino, hadir. Mimin Lestari, Naisa Habibah, Nur Fadila Sapitri,
Hamidah. Sahrul Ramadan. Masa hadir Pak, begitu ya. Sahrul, ya. Lanjut. Salfahri Imam. Hadir. Sri Farida. Julfatul Ramadhanti. Jamilatul Khairah. Buat absen untuk kehadirannya ya. Lanjut. Sekarang coba berdiri semua, kita deteksi ya. Semoga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siap? Berdiri semua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum Bapak lanjut pelajaran yang kita mulai, Bapak ingin mengulang pelajaran yang minggu hari lalu ya. Minggu hari lalu kita pelajari ya. Bapak ingat kembali. Ayo kita ulang kembali. Dalam pelajaran ini kita membahas tentang pejabat-pejabat Indonesia. Ya kan? Kita ulang kembali pelajaran yang 2 hari lalu, ya kan? Di mana di situ ada presiden, ya, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala desa sampai RT. Nah, sekarang aku mau nanya, siapa bapak bupati kita? Ada yang kenal nggak? Ayo, bapak bupati kita, Ade Koswara Guna. Nah, terus siapa bapak gubernur kita sekarang? Kang Deddy Mulyadi, tahu. Nah, siapa bapak presiden kita? Pak Prabowo Subianto. Nah, siapa wakil presiden kita? Gibran Raka. Nah, itu pelajaran yang minggu lalu, 2 hari lalu kita pelajarin. Bapak ulang kembali ya. Nama-nama pejabat pemerintahan di Indonesia ya. Banyak lagi ya.
menteri, ya kan, gubernur, bupati, lurah, ya. Nah, teman singkat aja, Bapak yang mengulas pelajaran yang 2 hari lalu kita pelajarin. Gak apa kan? Tahu udah tahu kan? Coba siapa Bapak bupati kita? Ya, Ikan. Siapa? Bapak Adek Koswara. Ya. Coba siapa yang tahu Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat? Ayo. Kang Dede Mulyadi. Kenapa? Masa nama bupati kita nggak tahu ya? Nama Bapak Gubernur kita nggak tahu, ya kan? Bapak Presiden kita siapa? Pak Prabowo. Kita lagi Bapak Presiden kita nggak kenal lagi. Sekarang Bapak Ades kita siapa? Pak Lurah. Ayo. Nah, harus sampai kita kenal ya. Harus kenal. Pak RT kita siapa? Ya kan? Harus kenal. Ya. Pak RT, Pak RW, Pak Kadus ya. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur ya. Sampai Pak Presiden ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pelajarannya. PPKN ini kita belajar tentang norma. Coba nanti kita lihat di sini. Nah, siapin bukunya ya. Kita belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, perhatikan, kalian lihat sini kan? Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Coba perhatikan dulu, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Nanti baru kalian dengar. Nah, di sini norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan dalam kehidupan dan keluarga masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terus apakah norma sama dengan peraturan? Jawabnya tidak sama. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas daripada norma. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar akan terkena sanksi atau hukuman, ya, atau hukuman. Nah, sini ada bentuk-bentuk norma, ya. Nama norma yang berlaku di masyarakat, ya. Bentuk-bentuk norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Nah, coba perhatikan dan nikmat dan ampasnya ya. Coba perhatikan coba. Boleh. Perhatikan semua ya. Silakan Mama Guru memulai. Mau belajar kok dulu ya? Lihat TV saja lah, pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar Anda. Simpulan ya. Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, Nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin bersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, Nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, Nak. Wanda akan bicara sekarang. Segera dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya. Kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku belum kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan, Nak. Dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Iya bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda. Sudah pukul berapa ini, Nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf bunda, aku langsung berangkat sekolah ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Ya, perhatikan bersama ya. Wanda sedang melakukan kelas. Akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu. Mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulangi lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham Bu. Emang salahku terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan film animasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bapak jelaskan dari video yang sudah kita putar itu ya, animasinya. Akibat Wanda menonton TV terlalu malam, ya kan? Akibatnya Wanda bangunnya kesiangan, ya. Ini normal di keluarga, ya. Makanya apabila kita mau sekolah, ya, kecuali kalau benar libur pun kita nggak boleh ya. Nah, sesuai dengan aturan-aturan, ya, apabila kita menonton TV itu nggak boleh terlalu malam. Kenapa? Takutnya kita bangun paginya kesiangan, ya.
Nah, akibat bangun pagi kesiangan, ke sekolah pun kan akhirnya ketinggalan, ya kan? Ya, biasanya kita jam 7 sudah masuk, ini jam 7 kita belum masuk. Nah, ntar akhirnya itu Anda. Lalu diulangi lagi, dia akan kena sanksi oleh gurunya, ya. Sama kalian juga ya. Apabila kalian terpolanya ibarat masuknya terlambat sekali, Bapak maafin. Tapi kalau keseringan, kita bisa Bapak kena sanksi, ya. Nah, dari inti video itu, ketika videonya ya, kita apabila nonton TV jangan terlalu larut malam, ya. Kenapa? Bisa kita ntar bangunnya ke siangan, ya kan? Belum mandi, ya. Belum sarapan, ya. Belum jarak antara tempat sekolah dan rumah kita. Yang dekat mah jalan, ya kan? Yang ada jauh naik sepeda, kan? Naik bus, ya. Nah, kita lanjut video yang keduanya. Assalamualaikum. Buat Yuk perhatikan, jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Sekarang tunjuk tangan deh. Saya guru. Maju deh ke depan. Keren banget kamu Ra. Ya dong. Terus gimana? Terus gimana tuh? Wah, uang. Wah, rezeki. Ini Ra, tuh lihat. Kasih. Yeay, jajan. Dulu. Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau ditaruh sini, berarti yang punya jangan mau kali kak. Ini dibuang. Marah. Mana ada orang bawa uang sih Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang Ya boleh deh, kita tunggu. Kak Musa, kita kan udah nungguin lama nih. Terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja yuk. Wah, dengar nggak? Bang Cendol, sini, beli. Dosa, karena ada dosa kok. Kalau Rara dosa, Kak Nusa juga ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum
Ada yang bisa jelasin ke Uma? Uma, Ya. ini kan tadi Rara jajan cendol. Bayarnya pakai uang. Tapi kamu juga minum cendolnya kan? Terus sisa uangnya diambilkan Musa. Sedekah pakai uang. Pakai uang apa? Kok dia? Masa jadi dapat dosa. Masa sedekah pakai uang yang dapat jalan. Ayo, Uma. Iya, Uma. Tadi pas pulang sekolah, Rara nemuin uang. Terus kamu bilang kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena nggak ada yang nyari, jadi dipakai jajan. Biasanya bisa masukin kotak kamar. Saya jadi kepikiran. Kira-kira dosa nggak, Uma? Kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya kan? Dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. Contohnya meninggalkan sholat, menipu, mencuri, berbohong. Itu termasuk dosa sayang. Rara nggak bohong kok, Uma. Beneran. Itu uangnya bukan nyuri. Nah, kalau itu insya Allah dosa. Insya Allah si pemilik uang yang tadi juga kebagian pahala karena sudah disedekahkan. Bukan. Alhamdulillah. Tadinya uangnya udah mau dijajanin semua tuh. Rara takut dosa deh. Maafin Rara ya Allah. Kalau nanti nemu uang lagi, Rara jajanin teman-teman aja. Dapat pahala. Aduh, sama aja kali buat jajan juga. Iya sama aja. Wah, ada bunga. Oh iya, saya datangin aja deh. Rara, kamu tadi lihat uang Lamisa nggak? Tadi jatuh dekat sini deh. Nah, perhatikan, kamu jelaskan ya. Ini termasuk dengan norma agama ya. Nah, ini dipisahkan. Ada dua orang anak menemukan uang di jalan, ya kan? Menemukan uang di jalan, itu dosa nggak? Menemukan di jalan dosa nggak? Jadi, tidak dosa, ya kan? Karena dia menemukan uang di jalan. Tetapi alangkah bagusnya apabila kita menemukan uang di jalan, kita tanya dulu ada yang kehilangan enggak, gitu kan? Apabila ada yang kehilangan berarti itu uang orang itu, ya kan? Uang orang tersebut, itu. Nah di sini karena dia menemukan uang, terus dibeliin apa tadi? Cendol. Nah terus dikasih lagi sama apa lagi? Nah itu tidak dosa. Di dalam hukum agama dosa itu ya apabila apa? Berbohong, ya mencuri, ya itu perbuatan yang dilarang oleh agama ya. Apabila kita mencuri, berbohong, itu berarti norma yang dilarang oleh agama. Tapi kalau kita menemukan uang, dosa nggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak dosa, ya. Coba Bapak lanjut lagi video. Perhatikan duduknya. Ayo, semua ya.
Cak mana lah kau ini? Tono, lama kali lah ini. Maaf John, aku baunya kesiangan. Hehe. Cepat. Aduh John, kita harus kebut nih. Ton, janganlah kau kebut. Nanti kita jaga polisi nih. Awas Ton. Aduh, kenapa tidak berhenti? Kamu tahu kesalahan kamu dan teman kamu apa? Iya ibu, cowok kan memang selalu salah. Cewek selalu benar. Kalian berdua berani Baik ibu. Aduh John, gerbangnya tertutup. Cepatlah Ton, kita lari masuk kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi ditilang polisi Pak, makanya terlambat. Duh, Tono, yuk sana masuk. Awas saja kalau kalian sampai terlambat. Kalian dilarang masuk. Iya Pak. Ayo perhatikan pengajiannya. Aduh. Nice, mantapnya. Kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Ih, kok bisa kena tai sih? Tono dasar ancelowo. Baju panjang sebelah, pantat kena tai. Sekarang kamu dihukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hormat di bawah tiang bendera sampai beristirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah. Tono. baik Bu. Emang enak. Duh, itu siapa ya? Apa dia kena juga? Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama tak ku kerjain PR bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukum Ton? Aku gara-gara berangkat telat juga John. Mana patahku kena tai sapi lagi. Jadi diketawain deh. Benarnya kapok kali lah aku. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Maaf ya John, salahku juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam. Ya. Ya. Nah, dari pelajaran sini kita lihat ya. Kita lihat, perhatikan. Di sini akibat terlalu malam main game ya, akhirnya siswa ini bangunnya ke siangan ya, dari jam 8 terus sampai jam 10 sampai jam 12 malam masih main game, akhirnya dia bangunnya siangan ya. Nah, itu makanya buat siswa-siswa kelas ya, apabila kita main game ya sebentar aja ya, nggak boleh malam ya. Makanya sore ngaji boleh main, terus balik lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4 bab 2 tentang norma dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang. Sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah, malu atau menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas. Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang peraturan. Peraturan adalah tatanan, petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan biasanya dibuat secara tertulis dan memiliki sanksi jika dilanggar. Sanksi tersebut berupa teguran atau hukuman, baik hukuman kurungan atau penjara maupun denda. Sobat Sumber Belajar, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sobat Sumber Belajar, adapun manfaat menaati peraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang kedua, menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, membuat bahagia. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ya. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Sekarang kita lihat di sini ada norma agama. Coba perhatikan ya. Perhatikan dulu ya. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Ya, yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contohnya Islam agamanya, ya. Kitab suci apa? Al-Quran. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Ya, seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhannya nanti dalam kehidupan di
akhirat. Nah, apabila kita beragama, kita harus mentaati peraturan yang ada di kitab suci ya, seperti melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Ya. Contohnya orang Islam ya mengerjakan sholat 5 waktu ya, ya itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut di sini dan di sini ada norma kesusilaan. Perhatikan ya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Ya. Ulang. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasakan bersalah, merasakan menyesal, ya, merasakan malu dan sebagainya. Contoh, norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan ya, seperti bersalah di dalam hatinya. Dia akan terus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. Ini adalah norma kesusilaan. Lanjut sekarang norma hukum. Coba perhatikan ini norma hukum. Kita bicara lagi norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, berisi perintah dan larangan, sanksi terhadap pelanggaran. Norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh norma hukum, ya. Kita lihat contoh norma hukum ya. Seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan, maka dia akan dihukum penjara yang namanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Nah itu salah satu contoh norma hukum ya. Apabila kita melanggarnya, kita akan sanksinya hukuman atau berupa denda ya. Itu contohnya apabila ada seseorang yang membunuh orang lain ya, situ pasti jelas dia bersalah ya, kan sanksinya pun tegas, dia akan kena kurungan atau masuk ke dalam penjara. Nah, hukumannya itu sesuai dengan apa yang sudah tertera, apakah dia hukumannya berat atau ringan ya, sudah tertera. Kalau hukuman misalnya itu, jadi norma hukum ya, larangan yang berisi perintah kehidupan berbangsa dan negara, perintah dan larangan ya, sanksi terhadap pelanggaran, norma hukum bersifat tegas dan nyata. Lanjut, melaksanakan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar, ya kan? Melaksanakan norma-norma di sekolah. Lihat gambarnya, situ gambar 2.5 ya. Pelanggaran tata tertib dapat diberikan sanksi ya. Pelanggaran tata tertib dapat diberikan sanksi. Terus lihat lagi, situ gambarnya, melaksanakan norma-norma di keluarga. Gambar 2.6,
mengetuk pintu sebelum masuk rumah merupakan salah satu bentuk sopan santun. Jadi kita apabila masuk rumah harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam ya. Karena apabila kita masuk ke dalam rumah, kemudian kita ketuk pintu dan mengucapkan salam, itu sama juga termasuk norma di keluarga ya. Dan sekali lagi, nah dari itu sekarang kita kerjakan soal ya. Di sini akan Bapak bagikan soalnya apa yang kita lihat tadi ya, kita pelajari. Sekarang kalian kerjakan ya. Di sini lihat, ceritakanlah gambar di bawah ini ya. Kaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan. Kemudian presentasikan di depan kelas ya. Nah, ini dia. Dan berpamitan. Jadi masuk norma apa ya? Silakan kalian isi, kalian kerjakan ya. Kalau kerjakan. Silakan ditulis dulu nama ya, anggota udah. Silakan tulis nama, kelas ya. Tulis silakan nama, kelas ya. Ayo, tulis dulu. Nama, kelas. Jangan lupa tulis nama, kelas ya. Kemudian tulis ya nama dan kelas kalian ya. Tadi kepotong, karena nggak bisa 70, nggak bisa ambil. Tadi 40, nggak ambil 15 biasa. Tadi 30 lewat. 40. Kejadian saat Yuk, silakan ya.
Terus semangat kerjanya ya. Semangat. Belum? Semua belum? Belum, ayo kerjakan. Perhatikan gambarnya tuh ya. Gambar apa itu? Coba. Ntar dijelaskan di bawah ya. Maksud formula apa?
Udah belum? Udah. Udah. Nah, kalau udah coba maju satu-satu ya. Coba Jamila. Coba bawa, jelaskan. Ini kita tulis Pak. Iya. Apa yuk? Coba. Ya. Ini kan gambarnya di mana? Ya, bawa aja. Langsung. Gambar apa itu? Gambar di atas adalah nama kesopanan. Nah. Tentu saja kalian melawannya kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, tepuk tangan untuk Jamila. Terus, ya maju. Nah, Bapak. Ya. Nah, Bapak yuk. Bawa bukunya. Nah, ya. Kasih. Ya. Ya. Udah, Bapak, udah dulu. Tangan. Terus, sampai lagi. Ayo. Sampai lagi. Coba. Maju. Ya, silakan. Ya, betul. Anak bertolak dari kesalahan ibunya. Ya, tangan. Terus, ayo kamu. Ayo, sini. Sini. Ya. Silakan, coba. Terus, kamu, ayo maju. Baca, ceritakan gambar dulu itu. Kaitannya ceritanya dengan apa? Ya. Norma kesopanan adalah norma yang harus sopan kepada orang tua harus Ya, tepuk tangan. Tuh. Ya. Ayo kamu, maju, coba. Ya. Norma kesopanan adalah norma yang sopan kepada ibunya seperti yang Ya, tepuk tangan. Terus,
Ya, tepuk tangan. Eka. Tuh. Ya, tepuk tangan. Terus, siapa itu? Ayo maju. Ini. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Terus ini maju. Ayo. Ya, tepuk tangan. Terus terakhir maju. Ya, tepuk tangan kita. Di sini di gambar ini mencerminkan ya, ketika seorang anak ya mau berangkat ke sekolah, tapi berpamitan dulu kepada ibunya, ya kan? Ya, itu jawabannya hampir tepat semua ya. Nah di sini makanya kita belajar norma ya. Ya, norma ada berapa? Ada 4. Pertama norma apa tadi? Norma agama, kesusilaan, sopanan, hukum dan keluarga ya. Ya, contoh norma agama. Ayo. Sholat 5 waktu. Ya, terus apa lagi? Contoh norma agama. Ya, nak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhannya ya. Nah, bersangkutan dengan agama ya. Coba contoh lagi norma agama apa lagi? Membaca Al-Quran bisa bagi umat Islam. Nah, contoh norma hukum. Coba. Ya. Ayo. Ya, nah, tepuk tangan. Kalau yang orang ada hukumannya dia norma keluarga gimana norma keluarga? Nah, menutup pintu sebelum masuk. Nah, makanya kita harus tahu norma-norma tersebut ya, gitu kan? Nah, norma ada 4 ya. Pertama norma apa? Norma agama. Terus norma kesusilaan. Terus norma norma apa? Kesopanan. Terus norma kekeluargaan ya. Itu norma yang harus kita jalani di kehidupan sehari-hari. Ya, udah paham belum? Ya, apabila ada paham, silakan itu dikumpulkan. Taruh depan sini ya. Dikumpulkan. Coba, dikumpulkan. Kira-kira. Dua pulang. Ya, dikumpulkan kira-kira. Semua ini udah? Udah. Nah, kalau udah semua, mungkin pelajaran hari ini
selesai ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, semoga apa-apa yang tadi Bapak berikan ke kalian semoga bermanfaat ya buat kehidupan kalian sehari-hari ya. Coba silakan ayo rapikan bukunya semua. Ayo. Nah, semoga apa yang Bapak kasihkan, apa yang Bapak terangin, apa yang Bapak berikan ke kalian, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan semoga apa yang kalian pelajari juga, ya, kalian anggap jadi bisa ya. Paham? Nah, apa yang kalian pelajari silakan terapkan di masyarakat ya, norma keluarga ya. Apabila kita masuk ke rumah itu harus tetap berhenti dulu dan mengucap salam ya. Itu kan norma agama ya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita laksanakan ya. Paham nggak? Kayak gitu. Nah, kita harus suruh sholat, harus sholat ya kan? Dan itu juga kewajiban kita sebagai umat agama ya. Gitu. Paham kan? Nah, sebelumnya sebelum pulang kita baca doa dulu. Silakan dipimpin oleh KM. Silakan maju.